A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman semua senantiasa sehat selalu. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Amanda Chairunisa, dipanggil Amanda. Saya adalah mahasiswi semester 3 Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi di Universitas Swasta PTIQ Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membuat video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Kaidah Tafsir yang diampu oleh dosen kami tercinta, Ibu Agustriani Muzayana. Di mana pada kesempatan kali ini kita semua akan sama-sama mempelajari tentang takdim dan takhir. Teman-teman, ikuti terus ya video ini. Kata takdim berasal dari kata kodamah yang berarti mendahului atau menyegerakan, sedangkan takhir berakar dari kata akhoro. Kemudian membentuk antonim berupa kata takhir yang berarti penundaan, penangguhan, dan perlambatan. Takdim dan takhir yang dimaksud dalam kaidah ini adalah mendahulukan atau mengakhirkan satu lafaz atau yang satu dari satu lafaz atau ayat yang lain, atau memposisikan suatu lafaz sebelum posisinya yang asli atau sesudahnya untuk memperlihatkan kekhususan, keutamaan, dan urgensi dari lafaz tersebut. Bentuk takdim dan takhir dalam Al-Quran menurut Az-Zarkashi ada 3 macam. Yang pertama, didahulukan dengan maknanya, tetap sebagai takdim. Yang kedua, didahulukan tetapi maksudnya diakhirkan. Dan yang terakhir itu didahulukan dalam suatu ayat dan diakhirkan pada ayat yang lain. Adapun kaidah-kaidah takdim dan takhir itu ada 2. Pertama, mendahulukan penyebutan pada suatu lafaz atau pada satu ayat bukan berarti lebih terjadi dalam realitas dan hukumnya. Kaidah ini butuh penjelasan karena bentuk-bentuk takdim dan takhir dalam Al-Quran mempunyai beberapa arti. Kadang redaksi ayat didahulukan karena beberapa alasan. Misalnya, karena realitanya memang terdahulu atau didahulukan karena mengandung makna kemuliaan. Atau terkadang didahulukan karena sulitnya untuk dijelaskan dalam kurung muskil, dan setelah dikaji dengan pendekatan takdim dan takhir, maka maknanya menjadi jelas. Sebagai contoh atas kaidah ini, mari kita lihat firman Allah Quran Surat Al-Fatihah ayat kelima yang berbunyi, A'udzubillahiminasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya, hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Coba kita amati ayat berikut ini. Kenapa lafaz iyyaka na'budu lebih didahulukan daripada iyyaka nasta'in? Dalam hal ini, kita bisa mengetahui maknanya secara jelas dengan menggunakan kaidah ini. Kalimat iyyaka na'budu didahulukan daripada iyyaka nasta'in karena ibadah adalah tugas dan kewajiban, sedangkan isti'anah atau meminta pertolongan adalah hak. Perlu kita ketahui bahwa kata ibadah menurut Al-Isfahani mengandung 2 pengertian, yaitu puncak keterhinaan atau puncak penghambaan dan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Dalam penjelasan yang lain dinyatakan bahwa term abadaya budu mengandung 3 makna, yaitu totalitas, kepasrahan, ketertundukan atau kepatuhan, dan keterhinaan. Term abadah itu harus disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak ada yang lebih berhak untuk disandarkan selain daripadanya. Dalam hal inilah kita sebagai manusia sudah semestinya untuk beribadah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, sangatlah tepat meletakkan term na'budu lebih didahulukan daripada nasta'in, karena melaksanakan tugas dan kewajiban harus lebih didahulukan daripada menuntut hak. Kedua, kebiasaan orang Arab tidak akan mendahulukan suatu kata kecuali apa yang telah menjadi perhatiannya. Penjelasan dari kaidah ini yakni pada ungkapan yang menyatakan bahwa sebab-sebab suatu perkataan didahulukan oleh karena kemuliaan, keagungan, atau apa yang menjadi perhatian padanya.
Salah satu contoh ayat dari kaidah yang kedua ini adalah firman Allah Quran Surat Al-Baqarah ayat 43 yang artinya, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Ayat di atas mengandung takdim dan takhir, di mana kata sholat didahulukan pengucapannya karena lebih diprioritaskan. M. Quraisyihat menjelaskan dalam kitab tafsirnya Al-Misbah bahwa dua kewajiban pokok itu merupakan pertanda hubungan harmonis. Sholat merupakan hubungan harmonis secara vertikal dalam kurung antara manusia dengan Allah, dan zakat merupakan hubungan harmonis secara horizontal dalam kurung hubungan sesama manusia. Duanya sama pentingnya, akan tetapi sholat tentunya lebih didahulukan. Kedua, kaidah ini jika dikaitkan dengan Al-Quran, maka dapat dipahami bahwa keharmonisan dan keteraturan yang timbul dalam kata-kata dan susunan kalimat dalam Al-Quran selalu ada dalam setiap lafal dan ayatnya, baik yang didahulukan maupun yang diakhirkan. Dan maknanya yang mendalam dapat diketahui melalui kajian takdim dan takhir. Pertama ada al-irtibak, seperti mendahulukan nama Allah pada hal-hal yang penting. Contohnya dalam kalam Allah Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 18. Yang kedua at-ta'zim, yakni kalimat yang mengandung pengaguman, seperti kalam Allah Ta'ala dalam Quran Surat Al-Ma'idah Ali Imran ayat 18. Yang ketiga at-tashrif, pemuliaan, seperti penyebutan laki-laki sebelum wanita, sebagaimana kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 35. Yang keempat al-munasabah, persesuaian, yaitu berupa penyesuaian terhadap yang lebih dahulu disebutkan dalam konteks pembicaraan, seperti kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, mewanti-wanti untuk tidak meremehkannya, seperti penyebutan wasiat terlebih dahulu sebelum hutang, seperti kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat An-Nisa ayat 11. Selanjutnya asabak, keterdahuluan, yaitu biasa berupa keterdahuluan masa, seperti penyebutan malam sebelum siang, kemudian kegelapan sebelum cahaya, penyebutan malaikat sebelum manusia, atau penyebutan mengantuk sebelum tidur. Contohnya, misalnya datangnya ngantuk sebelum tidur seperti kalam Allah SWT pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 255. Ketujuh itu ada asbabiyah, menunjukkan sebab, misalnya mendahulukan sifat alimnya Allah daripada sifat bijaksananya, mendahulukan tobat dan dari mensucikan diri karena tobat merupakan penyucian diri. Kemudian yang kedelapan al-kasratu, menunjukkan yang lebih banyak, seperti mendahulukan orang kafir dari orang mukmin pada Quran Surat At-Tagabun. Dan yang kesembilan meninggi atau meningkatkan dari yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi, seperti kalam Allah dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 195. Kemudian yang terakhir, merendah dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah, seperti kalam Allah SWT Quran Surat Al-Baqarah ayat 255. Baiklah teman-teman, sekian materi pada kesempatan kali ini tentang takdim dan takhir. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Syukran jazilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.